Beberapa mengatakan bahwa hidup dan mati adalah hal yang paling tidak terduga di dunia. Ini karena manusia tidak tahu kapan mereka akan mati. Misteri kematian seperti pisau yang tak terduga di atas kepala mereka, membuat orang merasa takut dari kedalaman jiwa mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa hidup dan mati hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Jika mereka mengejarnya ke sumbernya, mereka akan mengetahui bahwa itu hanya sejenis karma. Tidak ada yang bisa lepas dari sebab karma kemarin dan efek karmatik hari ini. Sama seperti Liu Mei, yang saat ini duduk bersila di sebuah kamar di planet Thousand Illusion. Sambil menyentuh tasnya yang dipegang, dia melihat lingkungan aneh di luar, dan hatinya terasa lebih tabah. Seolah-olah dia tidak akan merasa kesepian selama dia memiliki benda di dalam tasnya. Memeganginya. Dia dengan lembut mengelus tasnya. Wajah Liu Mei sekali lagi mengungkapkan jejak rasa sakit, tetapi rasa sakit ini dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Seolah-olah sesuatu di dalam tas memegang telah mengirimkan gelombang riak. Setelah merasakan fluktuasi di dalam tas, Liu Mei menggigit ujung jarinya. Dia kemudian memeras setetes darah segar dan menjentikannya ke dalam tas berisi. Fluktuasi berangsur-angsur menghilang. Liu Mei menghela nafas. Harta yang aku siapkan untuknya sekarang tidak berguna. Sebuah peristiwa besar terjadi di planet Thousand Illusion. Nenek moyang yang telah meninggalkan ribuan tahun yang lalu telah kembali. Dia juga membawa kembali seorang murid dengan bakat luar biasa, dan 3 bulan dari sekarang ritual garis keturunan akan terjadi untuk murid ini untuk menjadikannya anggota inti dari keluarga Huan. Berita tentang masalah ini dengan cepat menyebar seperti badai sampai setiap planet yang terkait dengan planet Thousand Illusion tahu tentang hal itu. Planet Ranyun adalah bawahan ke planet Thousand Illusion. Setelah santai pergi, Wang Lin diam-diam membudidayakan di dalam ruangan. Ada lebih dari 50.000 keping giok langit di tas yang ditinggalkan santai. Itu adalah batas berapa banyak yang bisa diperoleh santai. Menambahkan pada giok langit dari sebelumnya, Wang Lin memiliki total sedikit di bawah 300.000 giok langit. Matanya menyala dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya gandum cukup. Dia berdiri dan kemudian menghilang dari ruangan. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 50.000 kilometer jauhnya dari rumah. Perasaan ilahinya menyapu daerah itu sebelum dia menampar tasnya untuk dipegang dan sejumlah besar giok langit terbang keluar. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan tangannya membentuk segel, mengirimkan batasan. Setelah puluhan pembatasan ditetapkan, giok langit jatuh satu demi satu, membentuk formasi raksasa. Formasi ini tidak bernama, itu adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin dari kemampuannya yang ketiga di Sungai Neraka. Itu bisa menyerap sejumlah besar giok langit dan menggunakan dampak yang kuat untuk meningkatkan kultivasinya. Saat lebih dari 300.000 giok surga turun, Wang Lin menampar tasnya sekali lagi dan formasi pedang bintang 7 terbang di luar. Itu tergantung di sekitar Wang Lin, melindunginya. Penjaga surgawi juga keluar dari bayangannya dan menyatu menjadi ketiadaan. Jika ada yang berani mengganggunya, penjaga surga akan membunuh tanpa ragu-ragu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menutup matanya. Tangannya membentuk segel dan kemudian berlutut, lalu dia dengan lembut berkata, "Hancur." Suara-suaranya menjadi mantra dan menyebar seperti gemuruh yang keras. Segera menyebabkan giok langit di sekitarnya meledak dan berubah menjadi debu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit dan bumi ditutupi oleh debu giok langit. Kemudian kekuatan energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak. Energi spiritual surgawi ini sangat kuat, sampai-sampai menakutkan. Itu berubah menjadi tornado energi spiritual celestial dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan langsung menuju ke langit. Riak yang kuat menyebar, menyebabkan guntur bergemuruh di seluruh dunia. Tornado energi spiritual celestial menjadi lebih kuat ketika semakin banyak giok celestial meledak. Energi spiritual celestial dari Jade memicu tornado, membuatnya lebih kuat. Rasanya sudah siap untuk keluar dari planet Ranyun. Hanya 3 orang di planet Ranyun yang jelas merasakan badai kuat energi spiritual surgawi ini. Orang pertama secara alami adalah San 11, yang paling dekat. San 11 berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dan mereka dipenuhi dengan kejutan. Orang kedua adalah seorang pria paruh baya yang berada di kedalaman gletser di sisi lain planet Ranyun. Orang ini berada di dalam selembar es yang tidak pernah kendur, menyerap energi dingin di dalamnya. Pada saat ledakan energi spiritual surgawi terjadi, dia membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya dingin ketika dia melihat ke arah lokasi badai energi spiritual surgawi yang misterius. Apakah itu peringatan? Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengabaikannya. Orang ketiga berada di bagian tengah planet Ranyun, tempat keluarga Ran berada. Di rumah leluhur keluarga Ran, seorang lelaki tua dengan rambut kepala putih penuh menyipitkan matanya saat dia mendengarkan untuk laporan pelelangan dari anggota keluarga. Setelah mendengar bahwa pil peringkat 8 hanya dijual seharga 1 giok langit, dia mendengus dingin dan matanya dipenuhi ketidakpuasan. Saat dia hendak berbicara, dia mendeteksi penampilan badai energi spiritual celestial. Dia segera berdiri dan melihat ke arah badai langit dengan ekspresi suram. Setelah lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, apa maksudnya? Di dalam tornado, tangan Wang Lin membentuk segel.
Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, menyerap. Satu kata itu seperti gemuruh guntur yang bisa menghancurkan tornado. Wang Lin membuka mulutnya dan tornado itu dengan cepat tersedot ke mulutnya. Sebuah sungai bawah laut samar-samar muncul di sekitar Wang Lin. Sungai bawah laut berputar di sekitar Wang Lin dan membentuk kekuatan tak kasat mata yang mengondensasi tornado energi spiritual surgawi. Tornado energi spiritual surgawi sedang dihirup oleh Wang Lin, seolah-olah dia melahap surga. Sejumlah besar giok langit mengelilingi Wang Lin, dan meridiannya segera membengkak beberapa kali lipat. Energi spiritual celestial langsung melahap saat memasuki jiwa asalnya. Saat ini tubuh Wang Lin seperti tidi abis, dan jiwa asalnya adalah lubang hitam yang melahap semua yang ada di tidi abis. Tornado energi spiritual surgawi yang kuat sedang dimakan oleh Wang Lin. Dengan cepat menyusut sampai benar-benar dimakan. Warna kulit Wang Lin agak merah, matanya cerah, dan kilat berderak di sekujur tubuhnya. Tornado raksasa menghilang dan dunia kembali normal. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada awan di sekitarnya, semuanya kembali normal. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi itu hanya ilusi. Sungai bawah laut berangsur-angsur pudar sampai menghilang tanpa jejak. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berdiri dan matanya bersinar seperti obor. Aku hanya membutuhkan pencerahan di wilayah aku untuk mencapai tahap pertengahan ascendan. Namun, aku tidak dapat mempercepat pencerahan domain. Itu bisa terjadi dalam sekejap berikutnya, atau dalam 10 tahun, atau dalam 100 tahun. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Aku ingin damai berkultivasi di planet Ranyun, tetapi beberapa orang tidak ingin kedamaian ini berlanjut. Karena dia ingin melibatkan aku dalam masalah ini, maka dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Aku kira mereka bertiga mengerti gagasan tentang penampilan aku sekarang. Wang Lin menyeringai dan melambaikan tangannya. Formasi Seven Star Sword terbang kembali ke tasnya dan penjaga surga sekali lagi kembali ke bayangannya. Saat dia berjalan, dia menggunakan teleportasi yang lebih besar. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera ilahi untuk menutupi seluruh planet ini. Setelah mengunci ke kultivator ascendan tahap pertengahan, Wang Lin menghilang. Di rumah leluhur keluarga Ran, ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya bersinar cerah. Kemudian tubuhnya berkedip dan langsung berteleportasi. Dia muncul 5.000 km dari rumah keluarga Ran dan kemudian tangannya membentuk segel. Sebuah sambaran petir muncul, dan tanpa ragu-ragu, ia melemparkannya ke kekosongan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sambaran petir muncul di langit dengan dentuman keras. Palm Thunder, salah satu mantra ascendan leluhur keluarga Ran. Bau petir yang dibebankan langsung pada kekosongan. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari kehampaan dan sosok Wang Lin muncul. Dia tidak bergerak, tetapi bayangan di bawahnya berkedip-kedip. Penjaga langit berkedip sebelum Wang Lin dan Palm Thunder segera runtuh. Pada saat yang sama, bayangan penjaga langit muncul di depan leluhur keluarga Ran dan dengan lembut mendorongnya. Nenek moyang keluarga Ran segera batuk darah dan terbang kembali seperti meteor. Dia kemudian batuk lebih banyak darah dan menjadi sangat pucat. Dia dengan cepat mengambil pil dalam jumlah besar dari tasnya dan melahapnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, begitu cepat sehingga leluhur keluarga Ran hanya merasa terkejut di dalam hatinya bersama dengan rasa takut yang mendalam. Apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Ini terlalu menakutkan. Dia tidak ingin membunuhku, jika tidak, aku pasti akan mati karena pukulan itu. Orang ini, mungkinkah kultivasinya berada di puncak tahap akhir ascendan? Pria tua itu tersentak. Bayangan penjaga langit menghilang di belakang Wang Lin. Lalu Wang Lin dengan dingin menatap leluhur keluarga Ran dan dengan tenang bertanya, apakah kamu yang ingin menyeretku ke masalah ini sejak 4 tahun yang lalu? Pikiran orang tua itu bergetar. Setelah merenung sebentar, dia mengepalkan giginya dan berkata, rekan kultivator, masalah ini adalah kesalahan aku. Aku hanya melakukan ini karena aku tidak akan mendengarkan alasan kamu. Jika kamu ingin menerima perlindungan aku, kamu harus menunjukkan ketulusan kamu. Ketulusan yang kamu tunjukkan sejauh ini tidak cukup. Wang Lin memegang tangannya di belakang yang buruk dan tampak sangat tenang. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Ratusan gagasan muncul di kepalanya, lalu dia langsung bertanya, sesama kultivator berarti? Wang Lin perlahan berkata, beri aku 90% dari semua giok langit yang dimiliki keluarga kamu. Pria tua itu merenung dan mulai ragu dalam hatinya. Wang Lin melihat ke depan dan dengan tenang berkata, kalian berdua, keluar juga. Dua ilusi muncul di mana Wang Lin melihat. Itu San 11 dan pria paruh baya di dalam Gletser. Mata mereka dipenuhi teror. Adegan leluhur keluarga Ran hampir kehilangan nyawanya dengan satu sapuan telah sangat mengguncang hati mereka. Kamu mengambil 70% dari giok langit keluarga kamu untuk perlindungan. Wang Lin menunjuk ke arah mata San 11. San 11 menjadi serius dan dia segera mengangguk. Rekan kultivator Su, aku setuju dengan masalah ini. Selama aku bisa berjalan keluar dari bayang-bayang 4 tahun yang lalu, aku dapat menerima kondisi ini. Adapun kamu, beri aku 90% dari giok langit keluargamu. Tatapan Wang Lin mendarat pada pria paruh baya yang di dalam Gletser. Selain itu, ada juga pil yang tersisa dan tas memegang dari anggota keluarga Huan dari 4 tahun lalu. Bawakan aku segalanya tanpa ada satu hal pun yang hilang.
Jika tidak cukup untuk kultivasi aku, maka aku tidak akan repot dengan masalah ini. Itu adalah syaratku untuk melindungimu. Kata-kata Wang Lin tidak memberikan 3 hak untuk memilih dan tatapannya mundur dari mereka bertiga. Jika mereka bertiga setuju, baik-baik saja, tetapi jika tidak, maka Wang Lin tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Leluhur keluarga Ran merenung sejenak. Bahaya keluarga Huan terlalu besar. Jika tidak ada yang bertanggung jawab atas masalah ini, maka keluarga Ran akan menghadapi bahaya kepunahan. Dia mengepalkan giginya dan dengan tegas berkata, "Oke." Setelah itu, leluhur keluarga Ran memalingkan kepalanya dan menatap pria paruhbaya yang ada di dalam gletser. Tidak hanya leluhur keluarga Ran, San 11 juga memandang pria paruhbaya dengan cahaya misterius di matanya. Pria paruhbaya itu merenung dan tak lama setelah dia tersenyum masam. "Aku setuju." Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan tas memegang dan mengeluarkan beberapa giok langit sebelum melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian dengan pahit berkata, "Keluarga aku tidak sebesar itu, jadi kami tidak memiliki banyak giok langit. Aku telah dengan susah payah menyelamatkan giok langit di tas itu." Nenek moyang keluarga Ran dan San 11 juga menyerahkan giok surgawi. Celestial Jades adalah barang berharga, jadi kultivator sering membawanya sekitar. Adapun barang-barang dari anggota keluarga Huan, mereka bertiga menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, hal-hal ini bukan harta tetapi bobot yang telah membuat hati mereka sangat berat selama 4 tahun terakhir. Setelah mengumpulkan barang-barang ini, Wang Lin berbalik dan menghilang. Dia hanya menyisakan satu kalimat yang tertinggal dalam angin. "Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu aku. Jika keluarga Huan muncul, aku akan bertindak sendiri." Setelah Wang Lin pergi, mereka bertiga diam-diam merenung. San 11 memiliki pikiran lain dalam benaknya dan tentu saja yang paling santai. Dia tersenyum saat dia menggenggam tangannya. "Dua rekan kultivator, aku masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi aku akan pergi dulu." Pria paruhbaya itu juga menghela nafas dan berkata, "Aku harus melakukan perjalanan pulang untuk menyiapkan untuk giok langit jika sesama kultivator Su membutuhkannya." Keduanya pergi ke utara dan selatan dalam sinar cahaya merah. Nenek moyang keluarga Ran berdiri di sana sendirian dan diam-diam merenungkan untuk waktu yang lama. Lalu dia menghela napas dalam-dalam saat dia melihat ke kejauhan dan bergumam, "Lupakan saja. Menjadi bangkrut untuk menghindari bencana. Masalah dari 4 tahun yang lalu akan dipikul oleh Su Mu ini. Jika dia tidak mati, maka kita akan baik-baik saja. Meskipun orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang akan melanggar janji, aku masih harus diam-diam mencegahnya meninggalkan planet Ranyun." Pada saat ini di bagian selatan planet Thousand Illusion di rumah leluhur keluarga Huan, kepala keluarga Huan, Huan Fenshen, dengan hormat berdiri di samping seorang lelaki tua. Orang tua ini agak kurus dan orang tua yang sama yang membawa Liu Mei kembali dari Alliance Star System. Suara orang tua itu dingin. "Jika dia menghilang 4 tahun lalu, mengapa hanya ditangani sekarang?" Huan Fenshen berkata, "Leluhur, pria itu hanyalah anggota keluarga cabang, tetapi bakatnya bagus, jadi dia kultivasi mencapai tahap pertengahan ascendan. Beginilah cara dia mendapat tugas luar negeri. Leluhur, kamu tahu bahwa keluarga Huan kami terlalu besar. Selain murid langsung, tidak mungkin untuk melacak mereka semua, bahkan jika mereka hilang." Nenek moyang mengerutkan kening dan bertanya, "Tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi." Huan Fenshen berbisik, "Leluhur, waktu yang kamu berikan kepada kami terlalu pendek. Jika kamu memberi aku 3 bulan lagi, maka aku dapat menemukan orang yang lebih berkualitas. Namun, aku tidak dapat saat ini." Orang tua itu merenung sejenak dengan tegas berkata, "Baik. Aku akan memberi kamu 3 bulan lagi." Huan Fenshen mengangkat kepalanya dan bertanya, "Bagaimana dengan anggota keluarga yang menghilang 4 tahun lalu? Karena kita tahu tentang dalam hal ini, kirim penjaga yang ditugaskan ke Huan Mei untuk menghadapinya. Basmi siapapun yang terlibat. Kita harus menunjukkan kekuatan keluarga Huan." Huan Fenshen mengangguk dan pergi. Setelah meninggalkan ruangan, ada sedikit kegelapan di matanya saat dia berpikir pada dirinya sendiri, nenek moyang benar-benar menjadi tua. Dia sebenarnya bersedia melakukan ritual garis keturunan untuk orang luar. Dia bahkan membiarkan Huan Mei ini pergi memamerkan kekuatan keluarga Huan. Mungkinkah dia ingin dia memimpin keluarga Huan? 3 hari kemudian, Liu Mei ada di dalam rumahnya. Dia memandang keluar ke langit dan dengan lembut berkata, "Planet Ranyun. Sejak ayah diadopsi memintaku untuk menangani masalah ini dengan mengirim seseorang lalu. Huan Dong kau pergi." "Ya." Seseorang tiba-tiba muncul dari bayangan Liu Mei. Usianya sekitar 30 tahun dan sangat tampan. Dia muncul berlutut dengan satu kaki dan menatap punggung Liu Mei dengan fanatisme di matanya. Liu Mei berbalik dan dengan lembut berkata kepada pria itu, "Kultivasi kamu telah mencapai puncak pertengahan tahap ascendan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Meskipun masalah ini kecil, ini akan menjadi pertama kalinya aku melakukan sesuatu di keluarga Huan. Kamu harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Apakah kamu mengerti, Huan Dong?" "Nyonya, yakinlah, Huan Dong tidak akan mengecewakan kepercayaanmu." Huan Dong menarik napas dalam-dalam dan fanatisme di matanya meningkat.
Ketika dia pertama kali melihat Liu Mei ini, dia terkejut. Dia berpikir bahwa dia adalah seseorang dari surga. Kultivator paling kuat di planet Ranyun adalah leluhur keluarga Ran. Tingkat kultivasinya sama dengan aku, pertengahan ascendan. Bahkan jika kamu melipat gandakan keberaniannya hingga 100 kali, dia tidak akan berani menolak. Perjalanan aku kali ini pasti tidak akan membuat Miss kehilangan muka. Liu Mei mengungkapkan senyum yang sangat indah. Huan Dong dikejutkan oleh senyum dan tetap beku sedikit. Fanatisme di matanya menjadi lebih kuat, dan bahkan ada sedikit obsesi. Setelah Wang Lin berteleportasi, ia tiba kembali di kota keluarga San. Dia tidak langsung kembali ke rumah tetapi berjalan di jalanan, memikirkan pemahaman domainnya. Wilayah kehidupan dan kematiannya telah bergabung dengan jiwa asalnya. Jiwa asalnya adalah pemahamannya tentang wilayah kehidupan dan kematiannya. Hidup dan mati di atas bisa menjadi karma, aku tidak dapat menentukan. Dao karma terlalu besar. Ketika aku mencapai tahap ascendan, aku memperoleh pencerahan dan menciptakan sungai dunia bawah. Namun, ini hanya kematian. Melihat kota yang ramai di sekitarnya, Wang Lin sedikit mengernyit. Tapi di mana dao kehidupan? Sambil merenung, Wang Lin menghela nafas. Dia segera tiba di bagian utara kota. Ketika dia melihat pemuda itu duduk di bawah batu, dia mengungkapkan senyum. Hati wanita ini sangat baik. Tidak banyak kultivator seperti ini di dunia kultivasi. Pemuda itu sepertinya memperhatikan sesuatu dan membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia terkejut dan bertanya, "Kamu? Apakah kamu tidak ditangkap?" Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia membiarkanku pergi setelah menanyakan beberapa hal padaku. Pemuda itu menatap Wang Lin dengan bingung dan tidak bertanya lagi. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, jika dia tidak ingin berbicara, bertanya tidak ada gunanya. Sebaiknya kamu meluangkan waktu untuk berkultivasi. Aku dapat melihat bahwa kultivasi kamu belum berubah sama sekali sejak kamu terakhir di sini. Ingat hal-hal yang aku katakan terakhir kali. Pemuda itu dengan sungguh-sungguh memandang Wang Lin dan berkata, ketekunan dapat menebus kurangnya bakat? Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Kamu bekerja keras juga dan berusaha untuk mencapai tahap formasi jiwa. Formasi jiwa, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mendengar dari para tetua dalam keluarga bahwa jiwa tahap pembentukan berbeda. Tidak peduli seberapa rajinnya kamu, jika kamu tidak bisa memahami surga, maka kamu tidak bisa mencapai keberadaan setengah dewa itu, alam yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Aku akan menjadi sangat puas dengan mencapai puncak tahap Naschen Soul dalam hidupku. Wang Lin samar-samar tersenyum. Matahari saat ini di belakangnya dan cahayanya jatuh di tubuhnya. Sepertinya senyum ini juga mengandung beberapa sinar matahari. Jika mengambil mentalmu saat ini, kamu akan dapat mencapai tahap formasi jiwa. Pemuda itu dengan jelas berpikir bahwa dia menghiburnya dan dia tersenyum. Baik. Jika aku mencapai tahap formasi jiwa, aku akan mengingat pencerahan kamu mulai hari ini. Sekarang, kamu lebih baik kembali dan berkultivasi. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan melewati pintu masuk dan menghilang. Pemuda di bawah batu bergumam pada dirinya sendiri, bisakah aku benar-benar mencapai tahap formasi jiwa? Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual celestial. Sampai wilayahnya berevolusi, melahap lebih banyak energi spiritual celestial akan sia-sia. Setelah merenung sebentar, ia mengeluarkan barang-barang yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Huan. Semua barang berada dalam satu tas berisi. Ada beberapa pakaian dan hal-hal sepele. Apa yang membuat mata Wang Lin menjadi serius, selain dari pil peringkat 8, adalah 2 harta magis, sepotong batu giok, dan token. Tidak ada akal ilahi yang tersisa di 2 harta ajaib. Faktanya, ada irisan semangat kebencian dari anggota keluarga Huan yang meninggal. Jelas bahwa leluhur keluarga Ran dan lelaki paruh baya yang mendapatkannya tidak berani meninggalkan mereka indera ilahi di dalamnya. Salah satu harta adalah sisir hitam dengan total 19 gigi yang mengeluarkan aura berdarah. Saat itu muncul di tangan Wang Lin, dia bisa merasakan keganasan datang darinya. Menyerang harta karun pseudo tipe semu. Bahkan ada formasi di atasnya. Kekuatan harta ini tidak sederhana. Wang Lin dengan lembut menyentuh gigi sisir dan kemudian tatapannya jatuh pada harta lainnya. Ini adalah sepasang batu api elemen logam. Keduanya benar-benar merah dan mereka melayang di telapak tangan Wang Lin. Dia bisa merasakan panas membakar berasal dari mereka. Ini, menatap batu api mata Wang Lin menyala. Kemudian dia meraih salah satu dari mereka dan menggosoknya satu sama lain. Percikan muncul dan gelombang panas tiba-tiba menyebar. Harta karun yang terbentuk secara alami. Wang Lin menarik napas dari udara dingin dan pikirannya terfokus pada batu api. Sebagian besar harta dimurnikan oleh para kultivator, tetapi ada beberapa yang terbentuk secara alami. Namun, ada sangat sedikit harta ini, bahkan kurang dari harta warisan. Wang Lin tahu ini dari ingatan Dewa Kuno. Namun, bagi Dewa Kuno, ini tidak dianggap sebagai harta, hanya bahan untuk memurnikan harta. Flint adalah salah satu bahan pemurnian yang terbentuk secara alami.
Awalnya elemen logam, tetapi karena ketangguhannya, itu mengandung beberapa kemampuan misterius. Jadi ketika dua digosok bersama-sama mereka akan menciptakan percikan api. Batu api ini tidak seperti benda yang digunakan manusia untuk menyalakan api, mereka benar-benar memulai jenis api emas yang agak mirip dengan api yang digunakan oleh kepala pelayan negara setan langit. 1. Orang dengan mantra tombak matahari yang terus-menerus mengacaukan Wang Lin selama kompetisi iblis umum, itu bisa digunakan sebagai harta magis alih-alih bahan penyulingan dan kekuatannya tidak lemah. Sayangnya, mereka memiliki terlalu banyak kekurangan dan tidak mengandung banyak elemen logam. Kalau tidak, batu api ini tidak akan lebih lemah dari harta karun surgawi pseudo puncak. Jika mereka sedikit lebih besar, mereka dapat dibandingkan dengan harta benda langit berkualitas rendah. Wang Lin menatap batu api dengan iba di matanya. Meskipun sepasang batu api ini terbentuk secara alami, mereka mengandung terlalu banyak pengotor. Jika mereka disempurnakan, mereka mungkin bahkan tidak akan 10% dari ukuran mereka saat ini. Setelah menyimpannya, Wang Lin mengambil token dan memindai dengan akal ilahi. Token segera menyala dan menyala 3 kali sebelum kembali normal. Ini adalah token identifikasi keluarga Huan. Perasaan ilahi Wang Lin dengan hati-hati menjelajahi token saat ia memegang. Setelah sekian lama, matanya menjadi sangat serius. Sekilas tidak ada yang istimewa tentang token ini, hanya sesuatu yang digunakan sebagai identifikasi. Tidak peduli berapa kali Wang Lin memeriksanya, itu tetap sama. Namun, Wang Lin masih merasa ada sesuatu yang salah. Dia merenung sebentar sebelum berteriak, "Pelindung surgawi!" Bayangan di bawahnya dengan cepat memanjang dari tubuhnya, lalu bergerak di sepanjang kulitnya dan melilitkan dirinya di sekitar token. Wang Lin memejamkan mata dan meminjam kultivasi penjaga surga untuk segera melihat melalui token. Tak lama setelah itu, Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi suram. Token ini adalah terbuat dari bahan normal, tetapi ada mantra di dalamnya. Mantra ini berhubungan dengan jiwa, jadi aku kira keluarga Huan tahu bahwa anggota keluarga mereka sudah mati. Setelah merenung sebentar, Wang Lin meletakkan token dan mengambil item terakhir, yang giok. Giok ini juga tidak memiliki perasaan ilahi di atasnya. Satu-satunya hal di dalamnya adalah sepotong dendam orang mati itu. Mereka bertiga pasti sangat takut jika mereka bahkan tidak berani memeriksanya dengan indera ilahi mereka. Jika tidak, sepotong dendam akan segera dihancurkan saat indera ilahi mereka memasuki harta. Mata Wang Lin menyala dan akal ilahi memasuki giok. Sepotong kebencian segera dihancurkan. Pada saat indera ilahinya masuk, riak tak terlihat menyebar dan mulai menyebar. Ketika hendak menyebar keluar dari rumah Wang Lin, matanya tiba-tiba menyala dan sinar petir keluar dari matanya. Di antara gelombang suara berderak dari kilat, riak yang diberikan giok benar-benar hancur oleh petir dan menghilang. Aku menghapus mantra pesan yang tersisa di batu giok. Wang Lin dengan hati-hati melihat informasi yang tercatat di batu giok. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik akal ilahinya dan matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Itu benar-benar domain ribuan Illusion Ruthless. Jadi keluarga Huan dari planet Thousand Illusion adalah seperti ini. Giok ini berisi metode kultivasi untuk mantra Thousand Illusion keluarga Huan. Namun, ada sejumlah batasan khusus yang ditempatkan pada bagian-bagian penting, jadi bahkan jika orang luar mendapatkannya, mereka tidak akan bisa mempelajarinya. Cara untuk menembus batasan itu adalah garis keturunan. Jika itu memang masalahnya, itu tidak akan membuatnya begitu tersentuh. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pesan yang ditinggalkan di batu giok oleh anggota keluarga Huan. Di planet Yunxia, aku menemukan urat logam api. Aku mengambil 2 bagian dari itu. Cahaya misterius di matanya cerah seperti suar. Dia menatap batu giok dan bergumam, "Vena elemen logam batu, Vena." Tidak heran dia diburu sampai dia terluka parah. Siapapun yang menemukannya akan segera membunuh semua orang untuk menyegel berita. Ini mengkonfirmasi bahwa mereka bertiga tidak memeriksa batu giok ini, atau mereka tidak akan membiarkan aku dalam hal ini. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Wang Lin merenung sedikit dan berpikir bahwa mereka bertiga mungkin tidak tahu tentang Vena logam. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Wang Lin menyala dan dia bergumam pada dirinya sendiri, surga yang menentang manik hanya kehilangan unsur logam. Tidak mungkin seluruh urat logam elemen api tidak cukup untuk menyelesaikannya. Menurut si Tunan, setelah 5 elemen selesai, ia akan mengenali pemilik. Aku hanya tidak tahu kemampuan apa yang akan dimiliki setelah. Jika berita tentang Vena batu elemen api belum terekspos, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika ya, maka siapapun berani bertarung denganku karena itu akan terbunuh olehku. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Lin menyingkirkan semuanya, dan matanya bersinar saat dia merenung. Aku hanya tidak tahu di mana planet Yunxia. Wang Lin membuka matanya dan indera ilahinya segera menyebar. Perasaan ilahinya menyapu planet Ranyun dan turun ke tempat San 11 berada. San 11 sedang duduk dalam posisi lotus di rumah leluhur keluarga San, siap untuk berkultivasi. Namun, dia terkejut dan tersentak kepalanya ketika dia mendengar suara Wang Lin. Ukir semua yang kamu ketahui tentang peta Al-Heaven Star System dan kirimkan ke aku. Mata San 11 bersinar dan dia sedikit mengangguk.
Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkonsentrasi pada itu sejenak. Kemudian dia segera melempar batu giok dan menghilang di kejauhan. 10 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin sudah mendapatkan batu giok dan mencari tahu di mana planet Ranxia berada. Namun, planet ini agak jauh. Menurut perhitungan Wang Lin, jika tidak ada penundaan, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu beberapa bulan. Giok itu memiliki perkenalan dari Sun 11. Tidak ada kultivator yang hidup di planet Ranxia, karena planet ini dipenuhi dengan racun yang dapat membunuh kultivator. Dengan batu giok di tangan, Wang Lin mulai merenung. Selama 10 hari ini, ia dengan hati-hati mempelajari peta dan menghafalnya. Pada saat yang sama, ia juga mengatur harta karunnya. Pada hari ini, Wang Lin berdiri dan berjalan keluar dari rumah. Dia kemudian menghilang dan muncul kembali puluhan ribu kilometer dari kota sebelum langsung menuju ke atmosfer. Tepat pada saat ini, leluhur keluarga Ran, Carefrey Shanren, dan Sun 11 muncul di hadapan Wang Lin. Ekspresi leluhur keluarga Ran muram ketika dia melihat Wang Lin dan bertanya, "Apakah kamu pergi, sesama kultivator Su?" Ekspresi Shanren yang riang berbeda, dan dia jelas menyembunyikannya marah. Hanya Sun 11 yang tersenyum masam. Ketika dia mendengar bahwa Wang Lin menginginkan peta, dia memiliki firasat buruk, tetapi dia tidak berpikir bahwa Su Mu ini benar-benar memiliki pemikiran untuk pergi. Wang Lin dengan dingin menatap mereka bertiga dan dengan tenang berkata, "Aku tidak akan mengingkari janji yang aku buat. Perjalanan ini paling lama akan memakan waktu 1 tahun, atau hanya beberapa bulan." Jika bukan karena fakta bahwa mereka memberinya semua giok langit, Wang Lin tidak akan repot-repot menjelaskan kepada mereka bertiga. Setelah mendengar penjelasan Wang Lin, leluhur keluarga Ran ragu-ragu dan berkata, "Aku tidak tahu apa masalah mendesak yang dimiliki oleh rekan kultivator Su. Aku ingin tahu apakah 1 atau 2 dari kita dapat mengikuti." Carefrey Shanren berkata, dengan nada serius, "Tolong jangan salahkan kami, rekan kultivator Su. Kami bertiga memberi kamu segalanya, dan bahkan setengah bulan kemudian kamu ingin meninggalkan planet Ranyun. Kami bertiga tidak bisa menahan rasa curiga di hati kami. Rekan kultivator Su, aku percaya pada karakter kamu, tetapi hal ini..." San Xiu tersenyum masam. Masuk akal jika mereka bertiga menjadi seperti ini. Tidak peduli siapa itu, jika mereka baru saja mengambil sebagian besar harta mereka, mereka akan menjadi seperti ini juga. Wang Lin mengerutkan kening. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Ekspresi 3 lainnya juga sedikit berubah. Mereka mengangkat kepala untuk melihat langit. Pada saat ini, di luar planet Ranyun, Huandong dengan cepat mendekat. Matanya dingin dan menunjukkan sedikit arogansi saat dia langsung menuju planet Ranyun. "Nona, izinkan aku untuk menangani masalah ini, jadi aku harus mengatasinya dengan bersih sehingga Nona akan memperhatikan aku. Semua yang terlibat akan terbunuh." Fanatisme di mata Huandong menjadi lebih kuat. Dia berubah menjadi sinar cahaya pelangi saat dia dibebankan langsung ke atmosfer planet Ranyun dan turun seperti meteor. Keturunannya sangat arogan. Dia menyebarkan perasaan ilahinya seperti orang gila dan bahkan menanamkannya dengan energi spiritual celestial saat mengelilingi planet ini. Adegan luar biasa ini tampak seperti dewa yang turun. Pada saat ini, semua kultivator di planet Ranyun merasakan aura yang kuat ini. Aura ini terutama sombong, seolah-olah sedang melihat semut saat menyapu dunia. "Aku Huandong, anggota keluarga kelas 2 dari keluarga Huan dari planet Thousand Illusion. Semua kultivator ascendan planet Ranyun, cepat datang menemui aku." Suara dingin itu dipenuhi dengan kesombongan. Suaranya bergemuruh seperti guntur di seluruh planet ini. Semua kultivator di bawah tahap ascendan terkejut oleh suara itu, dan beberapa kultivator tingkat rendah bahkan batuk darah karena syok. Pemuda di bawah batu adalah salah satunya. Dia awalnya berkultivasi, tetapi dia terkejut dengan indera ilahi Huandong diresapi dengan energi spiritual surgawi. Hatinya rusak, jadi dia batuk darah dan segera melemah. Ada banyak kultivator seperti dia di planet Ranyun. Nenek moyang keluarga Ran, Carefrey Shanren, dan Sun 11 tiba-tiba berubah sangat pucat. Kata-kata, keluarga Huan, seperti pedang yang tak terkalahkan yang segera menusuk hati mereka dan menyebabkan ekspresi mereka berubah sangat. "Mereka datang. Keluarga Huan, datang," Sun 11 bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi pahit. Dia memandang Wang Lin dengan mata yang dipenuhi keputusasaan, tetapi tatapannya mengandung secercah harapan. Leluhur keluarga Ran adalah sama, dan dia memandang Wang Lin pada saat yang sama dengan Carefrey Shanren. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Mengambil uang seseorang untuk membantu mereka menghilangkan bencana. Akal ilahi Wang Lin menyebar seperti menderu guntur. Tidak ada yang bocor saat akal ilahinya mengunci langit dan berubah menjadi satu kata. "Enyahlah." Kata ini menyebabkan guntur muncul dan meledak seperti orang gila. Huandong baru saja menerobos atmosfer ketika guntur turun ke atasnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berteriak, "Menunggu kematian." Dengan itu, tangannya membentuk segel dan sinar cahaya putih berkumpul di telapak tangannya. Aura dingin segera mulai berkumpul dan menyebar di seluruh dunia.
Bagi seorang kultivator untuk mencapai tahap ascendan, wilayah mereka harus bergabung dengan jiwa asal mereka. Meskipun orang ini berasal dari keluarga Huan, bakatnya yang terbatas membuatnya sehingga ia tidak bisa mengolah domain ribu ilusi tanpa kekejaman. Sebagai gantinya, ia mengolah metode penanaman sekunder keluarga Haun, Vive Element Intent Art. Domainnya adalah elemen logam dari 5 elemen. Logam disajikan tak terkalahkan. Wilayah kekuasaannya bergerak dengan mantranya dan tangannya menyala. Saat ini, seolah-olah cahaya itu telah menggantikan cahaya dari langit atau tampak seperti telah menyerap semua cahaya di langit. Menggunakan kekuatan cahaya, dia menekan tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Petir menyambar melalui matanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti surgawi yang mengendalikan segalanya. Dia menunjuk dengan jarinya dan Finger of Death melesat keluar. Jari kematian ini mengandung kilat yang kuat, jadi itu beberapa kali lebih kuat daripada manusia. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu akan membuat orang merasa seperti mereka menghadapi pembalasan ilahi. Jari maut berubah menjadi sinar hitam pekat saat melesat keluar. Riak-riak muncul di sekitarnya, dan bahkan riak-riak itu bergemuruh bersama mereka. Suara itu bergema dan terus mengembang sebelum menjadi semburan guntur yang turun dari langit. Kekuatan guntur di sekitar jari maut bahkan lebih kuat, seolah-olah itu adalah murka petir pembalasan ilahi. Dengan satu jari, cahaya di sekitar tubuh Huan Dong hancur tanpa perlawanan. Ekspresinya segera menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur. Kekuatan jari itu terlalu kuat, sampai-sampai dengan kultivasinya, hatinya bergetar. Namun, sinar cahaya hitam itu seperti naga hitam. Itu dibebankan langsung pada Huan Dong yang mundur. Huan Dong menampar tasnya dan pedang logam keluar. Pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya ke pedang. Dia berteriak, "Mungkin logam." Pedang logam itu terbang langsung ke Finger of Death. Ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di langit. Serangkaian suara bergerak terjadi ketika Finger of Death bertabrakan dengan pedang logam sebelum pedang logam itu hancur inci demi inci sampai pedang itu menghilang. The Finger of Death menembus ruang seperti sinar petir dan tiba di hadapan Huan Dong. Di saat krisis, tangan Huan Dong membentuk segel dan bertabrakan dengan Finger of Death. Raungan gemuruh bergema di seluruh area. Tubuh Huan Dong bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur seolah-olah dia adalah sebuah meteor, dan saat dia melakukannya, kilat berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Setiap kali kilat berkedip, luka-lukanya menjadi lebih buruk. Petir ini sangat aneh, karena sebagian mengelilingi jiwa asalnya, membuat jiwa asalnya bergumul dengan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya pucat dan dipenuhi teror. Apa jenis petir apakah ini? Kultivasi macam apa yang dimiliki orang ini? Jika hanya satu mantra yang cukup untuk melukai aku dengan serius seperti ini, maka orang ini jelas bukan dari planet Ranyun. Aku tidak bisa bertarung, aku harus cepat-cepat pergi dan melaporkan ini kembali kepada Nona. Huan Dong menampar kakinya dan cahaya putih segera mulai bersinar darinya. Dia menjadi lebih cepat, ke titik bahwa setengah dari tubuhnya sudah menghilang ke dalam kehampaan dan dia baru saja akan pindah. Ketika Wang Lin berada pada tahap awal ascendan, tetapi mantranya telah sudah melampaui para petani ascendan tahap pertengahan. Kesenjangan antara tahap akhir ascendan dan dua tahap sebelumnya terlalu besar, tetapi ia bisa bertarung melawan petani tingkat menengah ascendan. Sekarang, meskipun ia masih pada tahap awal ascendan, jumlah energi spiritual celestial dalam tubuhnya sangat dekat dengan apa yang dimiliki oleh para petani ascendan tingkat menengah. Dia hanya membutuhkan pencerahan di wilayahnya untuk masuk ke tahap pertengahan ascendan. Oleh karena itu, membunuh Huan Dong ini semudah melambaikan tangannya. Mata Wang Lin menjadi dingin setelah melihat Huan Dong berusaha melarikan diri. Karena dia mengambil pembayaran mereka, dia harus menyingkirkan bencana. Kadang-kadang tidak mungkin untuk mengatakan apa yang benar atau salah. Wang Lin dengan lembut menampar tasnya dan 7 bintang Sword Formation terbang keluar sebagai 7 sinar cahaya. Formasi 7 bintang pedang diciptakan oleh pedang Saint Ling Tianho, jadi bagaimana mungkin orang bisa bertahan melawannya? Dalam sekejap mata, 7 pedang menyerang dan tiba di hadapan Huan Dong saat dia akan menghilang ke dalam kekosongan. 7 jiwa dari pedang segera muncul dan menyatu menjadi satu. Binatang yang menyatu mengeluarkan raungan dan mencakar keras di Huan Dong. Suara seperti cermin pecah bergema di langit. Di dalam kehampaan, mata Huan Dong dipenuhi dengan teror, dan binatang itu dengan paksa menarik Huan Dong keluar dari kehampaan. Ketika dia keluar, 7 pedang mengelilingi Huan Dong, ujung mereka menunjuk ke tubuhnya. Jika dia bergerak sedikit saja, pedang itu akan menembus tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Dari saat Huan Dong muncul ketika dia ditangkap, semuanya terjadi dengan sangat cepat, hanya beberapa napas waktu yang berlalu. Nenek moyang keluarga Ran menghirup udara dingin. Meskipun dia secara pribadi merasakan mantra Wang Lin dan tahu bahwa itu kuat, menonton satu sebagai pihak ketiga adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Ada ketakutan di matanya. Sebelumnya, ketika Wang Lin menyerangnya, hanya ada bayangan hitam dan dia hampir mati. Sekarang dia menyadari bahwa bayangan hitam itu bukan hanya mantra Wang Lin. Sepertinya setiap mantra yang digunakan Wang Lin sangat menakutkan. Dia benar-benar memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membuat musuh dari Su Mu.
Teror yang Carefrey Shenren merasa dalam hatinya tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan leluhur keluarga Ran. Dia melihat formasi pedang 7 bintang dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak ragu bahwa jika Su Mu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Aku khawatir kultivasinya mungkin berada di puncak akhir tahap Ascendan. Secara relatif, San 11 jauh lebih tenang. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sangat tinggi. Pada saat ini, dia merasa lebih baik dan berpikir, jika Su Mu ini sekuat ini, aku perlu memastikan aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Kulit kepala Huan Dong menjadi nomor 7 pedang di sekitarnya seperti pisau kematian yang tergantung di atas kepalanya yang bisa jatuh kapan saja. Dia menatap Wang Lin tetapi juga melihat 3 lainnya di belakangnya dan berteriak, Ran Suefeng, San 11, Zhao Chuawen, apakah kalian mencari kematian? Ketiganya diam-diam merenung tetapi tidak berbicara. Namun, ada kedinginan di mata mereka. Huan Dong melihat cahaya dingin ini dan diam-diam menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, aku hanya di sini atas perintah keluarga Huan. Jika kamu membunuh aku, keluarga Huan akan mengirim orang lain untuk datang. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh mereka semua? Dengan kekuatan kamu semata, jika kamu melawan keluarga Huan aku, kamu pasti akan mati. Lepaskan aku dan aku akan mencari penilaian yang adil untuk kalian semua. Meskipun kata-kata Huan Dong adalah untuk leluhur dan teman keluarga Ran, tatapannya sesekali akan menyapu Wang Lin. Sepertinya dia memiliki rasa takut tertentu terhadap orang yang menangkapnya. Dia juga menebak latar belakang apa yang mungkin dia miliki. Setelah leluhur keluarga Ran mendengar ini, ada sedikit keraguan di matanya, tapi itu segera diganti dengan tekad. Dia dengan tenang berkata, rekan kultivator Huan, aku ingin tahu mengapa kamu datang ke planet Ranyun. Huan Dong menatap leluhur keluarga Ran dan kemudian memandangi 2 lainnya. Huan Dong tersenyum. Jadi anggota keluarga Huan benar-benar dibunuh olehmu 3-4 tahun yang lalu. Ran Suefeng, San 11, Zhao Chuawen, garis keturunan keluarga kamu telah mencapai akhir mereka. Ekspresi leluhur keluarga Ran menjadi suram ketika ia berbalik ke Wang Lin dan berkata, rekan kultivator Su, bagaimana kalau menyerahkan orang ini menghampiri kita? Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia mengangguk. Nametsu, siapa sebenarnya kamu dan mengapa kamu ingin terlibat dengan masalah keluarga Huan aku? Huan Dong tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin dan membentak, leluhur keluarga Huan aku telah kembali, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berperang melawan leluhur keluarga Huan aku? Aku akan membiarkanmu pergi, dan aku berjanji tidak akan menyebutmu dengan Nona, aku pasti tidak akan menyeret kamu ke masalah ini. Nona keluarga Huan? Wang Lin menatap Huan Dong. San 11 menjelaskan, rekan kultivator Su, kamu tidak tahu tentang ini, tetapi leluhur keluarga Huan membawa kembali seorang wanita dari aliansi Star System. Dia menerimanya sebagai muridnya dan akan menggunakan ritual garis keturunan untuk mengubah garis keturunannya. Mata Wang Lin menyipit dan bertanya, apa tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan? Huan Hong sedikit santai dan berkata, kultivasi leluhur telah mencapai langkah kedua. Beberapa ribu tahun yang lalu, dia sudah berada di tahap Yin dan Yang. Wang Lin memandang leluhur dan teman keluarga Ran dengan senyum yang bukan senyum. Ada sedikit ejekan di tatapannya, menyebabkan leluhur keluarga Ran menundukkan kepalanya. Wang Lin dengan tenang berkata, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Kemudian dia melambaikan tangannya dan formasi 7 bintang pedang mengelilingi Huan Dong, menyegel jiwa asalnya. Kemudian pedang itu terbang kembali ke sisi Wang Lin. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan dan akan kembali dalam beberapa bulan. Dengan itu, Wang Lin berbalik dan pergi. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia memandang Huan Dong dan dengan tenang bertanya, Huan Mei? Siapa nama aslinya? Huan Dong mencibir dan berkata, jika kamu membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu. Sebelum dia bisa selesai, Wang Lin mengerutkan kening dan mengulurkan tangan. Tubuh Huan Dong segera terbang ke tangan Wang Lin. Wang Lin menekankan tangannya ke kepala Huan Dong dan kemudian sinar kilat melintas di matanya. Bayangan di belakangnya dengan cepat bergerak melalui lengannya dan benar-benar mengelilingi tubuh Huan Dong. Pencarian jiwa. Kultivasi Huan Dong, bagaimanapun, pada tahap pertengahan Ascendan, jadi jika dia ingin menggunakan mantra pencarian jiwa, dia memiliki kekuatan meminjam penjaga surgawi. Ingatan Huan Dong seperti potongan-potongan fragmen saat Wang Lin melihat melalui mereka dengan bantuan penjaga surgawi. Saat dia melihat, tubuh Huan Dong mulai bergetar hebat dan matanya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Saat dia mencari-cari di dalam ingatan, Wang Lin tiba-tiba mengunci seorang wanita cantik, dan ekspresinya menjadi suram. Dia mengendurkan tangannya dan memukul tubuh Huan Dong. Tubuh Huan Dong runtuh dan jiwa asalnya ditangkap oleh Wang Lin. Wang Lin melemparkan jiwa asal Huan Dong ke dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan leluhur dan rombongan keluarga Ran menjadi terkejut, dan mereka masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Liu Mei, Wang Lin mengerutkan kening, dan adegan-adegan dari belakang di planet Suzaku berkelebat di matanya, termasuk apa yang terjadi di makam Suzaku. Wanita itu mengalami keberuntungan dan datang ke Alhaven Star System. Wang Lin merenung dalam waktu lama.
Dia menatap langit dan tidak berbicara ketika dia pergi. Nenek moyang dan teman-teman keluarga Ran tidak lagi berani menghalangi dia. Mereka tak berdaya menatap sosok Wang Lin yang secara bertahap menghilang. Setelah meninggalkan atmosfer, Wang Lin menampar tasnya memegang dan kompas bintang muncul. Itu berubah menjadi naga perak dan menghilang ke angkasa. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di naga perak dan bergumam pada dirinya sendiri, wanita Liu Mei ini tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan aku. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia masih bertindak seperti yang dia lakukan di planet Suzaku, maka aku hanya bisa membunuhnya. Mengenai leluhur keluarga Huan, aku tidak perlu bertarung sampai mati. Jika dia muncul, aku bisa pergi dengan bantuan penjaga surga. Juga, aku sendiri, sementara dia punya keluarga. Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan membunuh beberapa anggota keluarganya untuk membalas dendam. Setelah dia mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi memikirkan masalah Liu Mei tetapi fokus pada peta di benaknya. Dia sedang menuju planet Yunxia. Unsur logam nyala logam di planet Yunxia sangat penting bagi aku, karena ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan manik yang menantang surga. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikan aku. Jika ada yang berani mencoba untuk mencurinya, aku akan membunuh mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin saat ia terbang melalui bintang-bintang. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. 1 bulan kemudian, planet Yunxia muncul dalam pengertian ilahi ini di kejauhan. Kematian Huan Dong terdeteksi segera oleh keluarga Huan. Sebagai keluarga besar di planet kultivasi utama, anggota keluarga yang dibantai menyebabkan kehebohan. Nenek moyang keluarga Huan sangat marah ketika mendengar ini, namun, matanya tiba-tiba bersinar dan dia menekan proposal keluarga Huan untuk membalas dendam pada planet Ranyun. Sebagai gantinya, dia mendorong tanggal untuk ritual garis keturunan. Anggota keluarga yang terbunuh berada di bawah Huan Mei, jadi setelah ritual garis keturunan, biarkan Huan Mei secara pribadi menanganinya. Tidak ada yang berani menentang leluhur keluarga Huan. Meskipun semua orang tahu bahwa itu adalah leluhur yang membiarkan Huan Mei menunjukkan kekuatannya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan lebih banyak. Masalah ini diselesaikan. Segel planet Ranyun dengan penyegelan planet formasi sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Huan Mei akan menangani ini setelah ritual garis keturunan. Saat keluarga Huan pindah, langit berubah warna. Dengan pembentukan planet penyegelan, planet Ranyun adalah burung yang dikurung. Adapun Liu Mei, setelah mendengar bahwa Hua Dong telah mati, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah orang yang mati hanyalah semut. Liu Mei menatap langit biru dan berbisik, planet Ranyun. Apakah ini pertempuran untuk menunjukkan kekuatanku pada keluarga Huan? Menurut kepada guru, selama ritual garis keturunan, dia akan memindahkan aku sebagian dari kultivasinya. Dengan harga menurunkan kultivasinya 1 tingkat selama 200 tahun, ia akan membantu aku mencapai puncak tahap akhir ascendan. Mengenai memasuki tahap yin dan yang, itu akan tergantung pada pemahaman aku sendiri. Setelah itu, perbedaan antara aku dan pria dari Suzaku akan menjadi lebih besar. Di tahun-tahun berikutnya, begitu aku mencapai langkah kedua dan melihat orang itu lagi, aku tidak tahu akan seperti apa suasana hatinya. Namun, pada saat itu dia akan menjadi semut, seperti itu Huan Dong. Liu Mei tersenyum samar. Senyumnya sangat indah dan akan membuat jantung siapapun berdetak. Sepasang penjaga yang berpatroli melihat dia tersenyum dan keduanya terkejut. Obsesi dan fanatisme tiba-tiba memenuhi mata mereka. Penampilan ini sangat mirip dengan Huan Dong. 10.000 iblis surgawi setan Dao dapat menempatkan apapun di dunia di bawah ilusi, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut hitamnya mengalir. Dia mengangkat jarinya untuk meraih rambutnya. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari dalam tasnya. Meskipun fluktuasi terkurung di dalam tas memegang, mereka dipenuhi dengan kebencian. Kekesalan ini perlahan mengisi tas itu. Liu Mei menundukkan kepalanya dan menyentuh tasnya. Fluktuasi di dalam berkurang, tetapi kebencian di dalam menjadi lebih kuat. Liu Mei dengan lembut berkata, "Taat. Kamu tidak bisa keluar sekarang." Dia menggigit jarinya, memasukkannya ke dalam tas, dan kemudian mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Fluktuasi berangsur-angsur hilang sepenuhnya, dan kebencian di dalam ditekan secara paksa. Kenapa kamu melakukan ini?" Sebuah suara kuno datang dari belakang Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan perlahan memadat dan muncul. Dia melihat tas Liu Mei yang memegang dan mengerutkan kening. "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa itu terlalu kejam dan kau tidak boleh menyentuhnya." Liu Mei merenungkan dan tidak berbicara. Nenek moyang keluarga Huan berteriak, "Bunuh benda itu sekarang dan jangan angkat lagi. Jika kamu terus bertindak seperti ini, kamu akan merusak hati Dao kamu. Bagaimana kamu bisa melewati langkah pertama dan melewati tahap yin dan yang?" Liu Mei mengangkat kepalanya ke arah leluhur keluarga Huan dan dengan lembut berkata, "Tuan, Liu Mei tahu apa yang harus dilakukan. Tolong jangan bicarakan ini lagi, oke?" Nenek moyang keluarga Huan memandang Liu Mei. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, Mengapa kamu harus seperti ini?" Adapun Wang Lin, naga perak itu langsung menuju planet Yunxia.
Dari kejauhan, planet Yunxia berwarna abu-abu gelap karena tabir kabut tebal yang menutupi itu. Itu sangat tebal sehingga indera ilahi tidak bisa menembusnya. Selain itu, ada semburan raungan dari kabut, seolah memperingatkan semua orang yang lewat untuk tidak masuk. Naga perak membawa Wang Lin keluar dari planet Yunxia dan menatap kabut tebal. Mata Wang Lin menyala, lalu dia menampar tasnya memegang dan formasi pedang 7 bintang terbang keluar. Mereka mulai berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan spiral yang kuat. Dikelilingi oleh kekuatan ini, Wang Lin mengambil langkah ke depan dan meletakkan kompas bintang. Dia memasuki kabut dengan formasi pedang 7 bintang yang menembusnya seperti pasak. Formasi pedang berputar cepat, mendorong semua kabut sebelum Wang Lin. Namun, kabut ini terlalu tebal, bahkan dengan metode ini, kabut sebelum Wang Lin tampak tak berujung. Jika seseorang melihat dari luar, sepertinya kabut telah menelan Wang Lin. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang turun dengan cepat melalui kedalaman kabut. Ekspresi Wang Lin netral. Dengan pusaran yang diciptakan oleh formasi pedang, tidak ada kabut yang bisa mendekatinya. Namun, pada saat ini, sekelilingnya benar-benar kelabu dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Perasaan ilahinya juga terhalang, jadi dia hanya bisa mengandalkan nalurinya dan terus terbang ke bawah. Setelah waktu yang lama, kabut di depannya berangsur-angsur menipis. Mata Wang Lin menyipit dan dia segera mempercepat. Dia keluar dari kabut tebal seperti meteor, dan pemandangan yang muncul di hadapannya menyebabkan pupilnya tiba-tiba menyusut. Langit tertutup kabut tebal, sehingga tidak ada sinar matahari yang bisa menembus, membuat bumi benar-benar gelap. Namun, ini tidak mempengaruhi pandangan seorang kultivator. Bumi dipenuhi dengan retakan, membuatnya tampak seperti ada banyak mulut besar yang mencoba melahap semuanya. Seorang yang kuat aura kematian memenuhi langit dan bumi. Aura kematian ini bukan berasal dari satu orang atau benda, tetapi dari seluruh planet. Tanah yang dipenuhi retakan ditutupi oleh tentakel yang hampir busuk ini yang perlahan-lahan bergoyang. Pada pandangan pertama, sepertinya bumi ditutupi oleh rambut. Pemandangan ini akan membuat hati orang menjadi berat dan tertekan. Gelombang mengaum datang dari planet Yunxia, dan sebagian besar dari mereka datang dari bawah tanah. Ini adalah planet kultivasi yang benar-benar terbuang. Wang Lin merenung diam-diam ketika ia terbang ke depan dengan indera ilahinya menyebar, mencari vena logam. Ketika dia terbang, dia melihat reruntuhan beberapa kota. Jelas sekali bahwa tempat ini dulunya adalah tempat yang sangat makmur, tetapi semuanya sekarang menjadi reruntuhan. Tentakel dari tanah melilit reruntuhan kota. Seseorang tidak bisa membantu tetapi merasakan rambut mereka berdiri ketika melihat pemandangan ini. Saat ia terbang dengan diam-diam melintasi langit, tatapan Wang Lin memandang ke seluruh kota. Pada saat ini, semua tentakel, yang semula bergoyang, tiba-tiba berhenti. Lalu mereka semua dengan cepat menyusut kembali dan menghilang dari permukaan. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan surga datang dari cakrawala yang jauh. Awan merah yang menutupi segala sesuatu yang dibebankan ke Wang Lin seperti orang gila. Ada binatang buas besar yang mengendarai awan merah. Binatang ini terlihat seperti naga, tetapi itu bukan naga. Tubuhnya yang panjang memiliki panjang puluhan ribu kaki dan kepalanya berbentuk segitiga. Bisa dikatakan menyerupai ular, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Saat binatang ini meraung dan dengan cepat bergegas, bahkan kabut di langit terbelah seolah-olah ada sepasang yang tak terlihat tangan membuka jalan. Ketika Wang Lin melihat binatang itu dengan indera ilahi, ekspresinya berubah sangat dan dia berseru, "Moongazer Serpent." Dewa kuno memiliki kedalaman yang sangat dalam. Kesan binatang ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia segera turun dan pergi ke bawah tanah melalui salah satu celah. Pada saat yang sama, informasi tentang ular Moongazer dari Dewa kuno Tusi melintas di benaknya. Mata Wang Lin tiba-tiba mengungkapkan cahaya misterius. Ular Moongazer bukanlah sesuatu yang lahir dari alam, itu adalah parasit unik yang hidup dalam tubuh Dewa kuno. Ketika Dewa kuno masih hidup, mereka menyerap darah Dewa kuno untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan tubuh Dewa kuno. Terkadang mereka digunakan sebagai harta magis oleh dewa-dewa kuno. Begitu Dewa kuno mati, parasit juga mati. Namun, ada kemungkinan langka bahwa Moongazer Serpent tidak mati tetapi mampu meninggalkan tubuh Dewa kuno. Semakin kuat Dewa kuno, semakin kuat ular Moongazer. Semua ular Moongazer di dalam Dewa kuno Tusi mati, jadi mereka tidak muncul. Namun, ular Moongazer muncul di sini. Mungkinkah tempat ini memiliki sisa-sisa Dewa kuno? Tetapi jika memang benar demikian, ini juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak ada orang di sistem bintang Alhaven yang mengenalinya? Jika seorang kultivator yang kuat melihat makhluk ini, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Wang Lin ada di dalam celah di tanah, melihat awan merah di langit. Godi raksasa Moongazer berangsur-angsur terbang ke kejauhan, dan dia mulai merenung dalam diam. Pada saat ini, di sebuah planet kultivasi yang sangat biasa di aliansi Star System, dua wanita mengenakan pakaian berwarna-warni masuk ibu kota negara Fana. Masing-masing wanita memiliki bola cahaya terang yang melayang di atas tangan kanan mereka. Bola-bola ini mengeluarkan aura pembunuhan yang kuat. Sementara dua wanita itu mengambang di langit, salah satu dari mereka berteriak, "Si Tunan, keluar sini."
Kutukan datang keluar dari ibu kota, diikuti oleh seorang pria berbaju ungu yang bergegas keluar. Dia bahkan tidak melihat kedua wanita itu dan segera melarikan diri. Situnan, ketua sekte telah memberikan perintah. Kamu dicari di planet Luanfeng dan semua planet di bawahnya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Orang itu adalah Situnan. Dia saat ini dalam keadaan menyesal dan balas berteriak, katakan pada gadis yang bau itu bahwa jika dia terus memaksa pria tua ini, aku akan mengukir adegan dia menggoda ke 10.000 jade dan menyebarkannya ke seluruh aliansi Star System. Sialan, kejar aku selama hampir seabad, sangat menjengkelkan. HMPH. Kedua wanita itu segera menyatukan dua bola cahaya di tangan mereka. Bola segera melebur menjadi sosok wanita yang sangat menarik. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Sosok wanita itu mengambil langkah dan mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Langit tiba-tiba gelap dan bahkan bumi mulai bergetar. Langit dan bumi dengan cepat dikompres. Situnan mengeluarkan tangisan aneh dan nyala api tampak membakar di dalam tubuhnya saat dia menyerbu keluar. Meskipun dia telah keluar, dia batuk seteguk darah dan wajahnya segera menjadi pucat. Gadis bau, tunggu saja. Orang tua ini akan memastikan bahwa semua kultivator dan manusia dalam sistem Star Alliance melihat perilaku genit kamu. Orang tua ini akan membuatmu sangat terkenal di Alliance Star System. Orang tua ini akan menepati janjinya. Situnan mengeluarkan seteguk darah lagi dan melarikan diri seperti orang gila. Paling-paling aku hanya akan pergi ke kultivasi pintu tertutup lagi, tunggu saja. Mata Situnan memerah. Dia sudah memutuskan untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup lagi. Jika dia tidak bisa mencapai tahap Nirvana Skriar, dia tidak akan keluar.